golongan yang memang memusuhi para sahabat dan juga termasuk ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang dinyatakan di dalam sejarah orang yang paling celaka, orang yang paling celaka, karena selain memusuhi dan juga banyak bertentangan dengan para sahabat, dan termasuk yang memerintahkan bahkan yang sampai memotong lehernya Husain, yang pada waktu itu pasukannya dari pasukan Ubaidillah bin Ziyad dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad pada waktu itu berhadapan dengan pasukan yang sangat besar, yang luar biasa, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Husain sudah tidak bisa bergerak kemana-mana dengan keluarganya. Tetapi dalam kondisi ini, di dalam kejadian ini, banyak beberapa tambahan riwayat-riwayat yang bohong, yang dusta, yang disebarluaskan oleh mereka, yaitu sebagai bentuk modal untuk bisa memberikan daya tarik simpatik umat Islam, bahwasanya benar-benar Husain itu adalah dibunuh daripada yang pertama kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Padahal tragedi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yazid, dan terjadinya adalah di Kufa, dan Yazid pada waktu itu berada di Syam, jauh sekali perjalanannya. Karena kelompok daripada Ubaidillah bin Ziyad adalah kelompok yang memang benar-benar menentang daripada kepemimpinan Muawiyah dulu, walaupun dia tidak menunjukkan penentangannya, termasuk juga di zamannya Yazid, karena dia termasuk kelompok orang-orang yang memang menentang terhadap sahabat dan juga khususnya Ahlul Bait. Kemudian terjadilah pada waktu itu pembunuhan yang luar biasa terhadap Husain dan para keluarganya. Walaupun di dalam riwayat dikatakan pada waktu itu ditawan istri-istri dan juga keluarga-keluarga Husain. Menurut mereka dibuat drama, dibuat skenario bagaimana kondisinya, agar seakan-akan kondisi itu benar-benar memberikan semacam mengetuk hati orang-orang muslim agar bisa condong terhadap apa yang mereka sampaikan. Di antaranya mereka katakan bahwasanya para istri-istri Husain, keluarga-keluarga Husain yang perempuan ditaikin tunggangan, yaitu kuda, diputar keliling daerah tersebut dengan keadaan tidak berbusana, dengan tidak berbusana. Ini dusta yang mereka terangkan, yang mereka sampaikan, yang mereka sebarkan daripada kejadian ini. Ini nanti akan kami jelaskan di dalam poin tentang bagaimana sinkronisasi strategi mereka untuk bisa memberikan daya tarik agar umat Islam mudah terjebak oleh cara-cara dan juga oleh metode mereka. Intinya kejadian Karbala atau terjadinya tragedi Karbala, yaitu sampai wafatnya, meninggalnya Husain, yang dijelaskan oleh para ulama as-sunnah khususnya, yaitu dengan kejadian yang tidak jauh berbeda seperti yang kami ceritakan tadi, yaitu yang pada akhirnya Husain terbunuh, bahkan sampai benar diriwayatkan kepala Husain dipotong, dan pada akhirnya kepala beliau itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad. Dipotong, benar kalau dipotongnya dipotong. Kemudian ketika sampai di Ubaidillah bin Ziyad, kepala tadi diletakkan di atas nampan seperti tempat yang besar, kemudian kepala itu ditusuk-tusuk dengan pisau dan juga dengan pedang, dari mulai matanya, giginya, lehernya, dari semua sisi kepalanya, daripada kepala Husain yang ditusuk oleh Ubaidillah bin Ziyad, selaku yang memerintahkan dan sekaligus yang ikut andil besar di dalam terbunuhnya Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang pada waktu itu pasukannya dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Di dalam tragedi ini yang juga sekaligus menjadi pelajaran yang bisa kita ambil daripada tragedi Karbala, sebenarnya kami nggak perlu jelaskan terlalu jauh, terlalu lebar, karena
kondisinya paling tidak kita bisa memahami fakta realita yang terjadi. Intinya adalah tidak ada sama sekali keterlibatan daripada orang-orang Syam yang pada waktu itu dipimpin oleh Yazid, dan juga daripada orang-orang yang namanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari para sahabat-sahabat yang sudah senior dan juga siapapun daripada sahabat, satu pun tidak ada yang terlibat dan ikut andil di dalam terbunuhnya Husain radhiyallahu an. Karena semuanya adalah, yang pertama, awalnya, cikal bakalnya, yaitu takdir Allah subhanahu wa ta'ala, musibah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena memang sudah tekad bulatnya Husain, walaupun sudah diselamatkan, ketika dia sudah disampaikan, diingatkan, dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya abna ammi, ketahuilah sesungguhnya aku sudah istikharah dan aku mantap, aku harus berangkat. Ketika teguran terakhir dari Abdullah bin Abbas, Husain menjawab, aku sudah istikharah dan aku sudah mantap, aku harus berangkat. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala catat dengan takdir dengan takdir yang lain. Ada 3 golongan di dalam memahami dan juga mengekspresikan kejadian Karbala ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bergembira, yang senang dengan wafatnya Husain dan juga para keluarganya, karena kelompok ini adalah mereka yang memusuhi Ahlul Bait, termasuk juga memusuhi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang paling terdepan kelompok ini yaitu yang dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf, seorang yang zalim, yang keras, yang luar biasa, yang tidak sedikit beliau membunuh para ulama radhiyallahu taala anhum, termasuk juga beliau adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait, khususnya Hasan Husain dan keturunannya. Kondisi ini atau tragedi ini ada 3 kelompok, 3 golongan yang mengekspresikan kejadian. Yang kedua, yaitu kelompok yang berlebih-lebihan, yang menganggap bahwasanya Husain itu di atas segalanya, pemimpin di atas pemimpin yang ada pada waktu itu. Bahkan tidak disahkan, tidak dibenarkan seseorang ketika akan menjalankan perintah Allah tanpa seizin Husain, karena segala sesuatunya kembali kepada Husain. Menurut kelompok yang kedua ini, otomatis mereka bersedih dengan sedih yang luar biasa, dengan kesedihan yang luar biasa, sehingga kesedihannya yang melampaui batas, yang sampai kepada tingkatan yang dinamakan dengan al-ma'tam, dan sampai mereka mengajarkan, membolehkan, bahkan dianjurkan menjadi salah satu ibadah akidah, yaitu melukai, mengeluarkan darah sampai membinasakan dirinya karena dengan wafatnya Husain. Kelompok ini yang terdepan yaitu dipimpin oleh salah seorang namanya Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia punya pasukan, dia punya bala tentara yang juga cukup besar, yang pada akhirnya dialah yang membalas atas kematian Husain, menyerang kepada kelompoknya Ubaidillah bin Ziyad, yang pada akhirnya Ubaidillah bin Ziyad juga dipotong kepalanya oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Ini kelompok yang kedua, golongan yang kedua di dalam mengekspresikan kejadian Karbala. Kelompok yang ketiga ini kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sama sekali di dalamnya tidak terkontaminasi oleh cara-cara yang namanya al-ghulu wal ifrat, berlebih-lebihan dan juga tidak peduli serta cuek. Tidak benar. Ahlus Sunnah selalu mengambil langkah yang tengah. Ahlus Sunnah seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, a'lamuhum bil haq
wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah adalah kelompok yang paling terdepan di dalam berpegang teguh terhadap kebenaran, merespon kebenaran, mencari kebenaran, fanatik terhadap kebenaran. Itulah ahli sunnah. Dan yang kedua, arhamuhum bil khalq, lemah lembut, kasih sayang. Jadi nggak ada yang namanya ahli sunnah itu radikalisme, ekstremisme, keras, galak, apapun bentuknya, apapun alasannya, dengan segala macam caranya. Di dalam ahli sunnah tidak dibenarkan. Bahkan di dalam ajaran Islam sendiri tidak ada yang namanya kekerasan. Tidak ada yang namanya kekerasan di dalam ajaran Islam. Tapi yang ada adalah tegas, tandas. Itu yang ada dalam ajaran Islam. Jadi ketika ada kelompok dari mana saja, ormas, golongan, aliran, apapun semuanya, ketika mengatasnamakan Islam, membela Islam, mendukung Islam, untuk menyebarkan Islam dan seterusnya, dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang namanya ngamuk-ngamuk, dengan cara-cara melempar-lempar batu, molotov, apalagi sampai lebih daripada itu yang namanya dengan membawa bom dan seterusnya, semuanya sama sekali Islam lepas tangan, cuci tangan daripada yang namanya ajaran-ajaran dan cara-cara tersebut. Ada satu panduan, ada satu cermin. Setiap muslim dan setiap kelompok mana saja yang mereka mengaku membela Islam, kembali kepada cermin satu ini yang langsung dicontohkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlakukan Fir'aun. Ketika Fir'aun ditanya, man rabbuka? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Subhanallah. Bayangkan, Allah mampu, Allah bisa untuk langsung membinasakan Fir'aun, menghancurkan Fir'aun dalam seketika. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan metodenya yang kembali kepada sifat Allah Ar-Rafiq, As-Salam, kembali kepada kode etik Islam yang selalu mengedepankan rahmatan lil alamin, Rasulnya yang juga membawa rahmat kepada seluruh umat. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyina. Katakan ya Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, la'allahu yadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa terketuk. Jadi nggak benar ada kelompok dari mana saja mengatasnamakan membela, apalagi seperti yang sekarang yang sudah berkembang dengan cara-cara yang luar biasa, naudzubillah min dalik, mengatasnamakan khilafah, mengatasnamakan bela ini, bela itu dan seterusnya. Walaupun yang diangkat-angkat bendera, yang diangkat-angkat atau mengucapkan kalimat takbir dan seterusnya, tapi tidak sesuai dengan manhaj, metode, panduan, tuntunan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, perlu diluruskan, perlu diingatkan. Dan yang terakhir perlu kita doakan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah dan kembali kepada ajaran yang benar. Kembali kepada poin yang tadi, bahwasanya Ahlus Sunnah di dalam golongan kelompok yang ketiga ini adalah dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwasanya wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma adalah beliau mati syahid. Beliau mati syahid, terbunuh karena dizalimi, karena diiming-iming dengan janji harapan yang bohong, yang dusta, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku Ahlul Bait, yang mengaku pengikut Ahlul Bait, pendukung Ahlul Bait, yang pada akhirnya adalah mereka juga yang menjerumuskan dan menelantarkan Husain sehingga terbunuh dan dibantai oleh para musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, dan juga musuh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dengan tidak sedikit pun menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh Husain, karena dia punya hak untuk berijtihad.
karena dia punya hak untuk mengambil langkah, karena langkah dia itu buat diri dia dan keluarganya, bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan yang lain, tapi dengan niat tulus ikhlas dengan apa yang sudah dia ambil. Dan juga tidak dibenarkan mengatakan bahwasanya Husain adalah keluar daripada pemerintahan Yazid dan dia termasuk pemberontak yang menolak kepemimpinan yang ada, juga tidak dibenarkan, karena itu juga tidak dinyatakan di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Ini 3 poin yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui di dalam memahami tentang tragedi Karbala. Kemudian tujuannya, targetnya sebenarnya dari kita bisa memahami tragedi Karbala ini tidak lain dan tidak bukan, dan juga bahkan menjadi salah satu daripada niat ikhlas kami datang menyampaikan tentang masalah Karbala, karena sebagai bentuk at-tabayun, penjelasan, klarifikasi, khususnya bagi saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari semua kalangan, agar mereka bisa membaca dan mengetahui sejarah yang sebenarnya, agar mereka bisa memahami tentang tragedi ini, karena ini menjadi modal, menjadi bahan untuk mereka bisa diajak dan dirangkul oleh kelompok yang namanya agama Rafidhah. Karena ketika kita tidak memahami realita yang ada, yang benar daripada sejarah Karbala ini, akan menjadi benar-benar pancingan untuk kita terenyuh. Apalagi mereka bisa berdrama. Mereka itu bisa berdrama, berskenario, mengungkapkannya dengan ungkapan yang sedih. Karena ini menjadi salah satu daripada metode ajaran mereka. Setiap mereka mengajar kepada umatnya, pada pengikutnya, pasti di tengah atau di ujung terakhir pasti ada nangis-nangisnya. Apalagi ketika di dalam acara-acara ritual-ritual tertentu, pasti ada nangis-nangisnya. Ada sesuatu yang sedih, seakan-akan diajak kita ke dalam perasaan yang sangat dalam. Khususnya, ini juga kami sifatnya khusus, lebih khusus kepada komunitas daripada mereka-mereka yang dari kelompok keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai hari ini. Karena mereka sangat mudah jadi sasaran, mereka sangat mudah diketuk, sangat mudah mereka dipengaruhi. Karena secara emosional, secara tidak langsung, mereka masih punya yang namanya tali, rangkaian, garis nasab yang masih bersambung. Bagaimana ketika kakeknya, ketika ini dan seterusnya diangkat dan disebutkan dengan kondisi yang luar biasa seperti yang mereka bikin-bikin, luar biasa. Apalagi ketika antum bisa juga baca sejarahnya, apalagi dengan sumber yang tidak benar, kami pastikan akan benar-benar terbawa di dalam kondisi yang benar-benar naudzubillah min dzalik, bisa terjebak. Apalagi kalau buku yang bikinan mereka, Allahu Akbar. Khususnya mereka-mereka yang tidak punya dasar, dan khususnya seperti yang kami sampaikan tadi daripada komunitas habaib yang gampang dibawa, yang gampang dirayu, yang gampang diketuk, agar mereka terbawa oleh rayuan dan juga brainwash daripada mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu pokok intinya. Ketika kita mengetahui real daripada kejadian, insya Allah kita akan punya counter, kita akan punya yang namanya filter untuk bisa meluruskan beberapa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dan dilakukan oleh mereka. Seperti tuduhan tadi bahwasanya adalah sahabat terlibat di dalamnya. Patut dan pantas sekali ketika sahabat itu harus dilaknat,
disalahkan, bahkan sampai dikafirkan. Khususnya yang paling terdepan yaitu Muawiyah dan Yazid. Ini yang menjadi salah satu daripada bahan mereka untuk bisa mengajak umat Islam, khususnya ahli sunnah dan yang lebih khusus dari komunitas tertentu tadi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam tragedi Karbala ini ada fakta yang kami ingin jelaskan. Ada realita yang juga kami ingin jelaskan selain tentang tabayun tadi, yaitu bahwasanya di dalam tragedi Karbala dari kelompok yang kedua tadi yang berlebih-lebihan di dalam mengekspresikan kejadian tersebut, di dalam wafatnya Husain, terbunuhnya Husain, yaitu satu ritual yang mereka yakini. Dengan ritual itu benar-benar menjadi dasar kita umat Islam, untuk bisa memberikan klaim dan label kepada mereka, sehingga mereka lebih pas dan lebih pantas untuk dikatakan mereka adalah bukan perbedaan madhab Sunni Syiah, tetapi yang tepat adalah perbedaan agama antara agama Islam dengan agama Rafidhah. Di antara dasar-dasarnya yang kami ingin sebutkan, kelompok yang kedua tadi yang dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengekspresikan kesedihan, meratap dengan berlebih-lebihan yang luar biasa sangat dahsyat, dan ini bahkan menjadi salah satu daripada dasar ajaran mereka, akidah mereka, yang juga difatwakan oleh imam-imam mereka sampai hari ini, bahwasanya seseorang boleh saja untuk melukai sampai kepada yang sifatnya mengeluarkan darah daripada tubuhnya, bahkan sekaligus mati untuk mengekspresikan wafatnya Husain, adalah sesuatu yang rajih, sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, dan tidak ada sedikit pun pelanggaran di dalam ajaran Islam menurut mereka. Padahal ajaran menurut mereka, walaupun di dalam ajaran Islam sudah jelas-jelas menyimpang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam salah satu hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Ini dia poinnya. Kita bisa mengatakan kepada mereka dengan dasar hadis Rasul, walaupun misalnya mereka mengingkari hadis ini, tetapi secara logika kita nanti bisa sampaikan kepada mereka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'watal jahiliyah." Bukan dari kelompok golongan umatku, katanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mendapatkan musibah, cobaan apapun bentuknya, baik yang sifatnya diekspresikan secara individu, keluarga, masyarakat, kelompok, ajaran, aliran, dan termasuk juga agama yang dilakukan oleh mereka, ketika di dalam mengekspresikan kematian satu musibah, yaitu dengan hanya menampar-nampar saja, kemudian merobek-robek baju, dan juga dengan mengungkap-ungkapkan lafaz-lafaz yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam, dikatakan oleh Nabi bukan dari kelompok umatku. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Mereka lebih daripada ini yang mereka lakukan. Kami tahun 96 pernah ikut terlibat langsung, hadir di dalam perayaan Ashura ketika kami di Pakistan. Kami pada waktu itu
ingin meliput langsung dan ingin tahu realita yang ada di dalam mereka. Ketika kami di Pakistan, kami cukup lama menganalisa, mempelajari, bahkan terlibat langsung di dalamnya. Karena alhamdulillah, walaupun sifatnya tertutup, muka kami diterima oleh mereka. Beda dengan yang lain, gitu kan? Alhamdulillah, ada modal hidung mancung. Yang kedua, alhamdulillah, kami juga bisa memahami sedikit bahasa mereka. Ketika kami akan masuk, pertama kali yang mereka tanya, siapa kamu? Saya bilang, saya Husaini. Oh, ahlan, ahlan, welcome. Kemudian yang kedua dia tanya, sebelum kami izinkan masuk, bagaimana syahadatmu? Bagaimana syahadatmu? Wah, mulai bingung nih. Ditanya syahadat, kami langsung dengan bahasa diplomasi. Maksudnya kamu yang ada waliullahnya? Iya, saya tahu. Oh ya, silakan, silakan, silakan. Alhamdulillah tidak sampai nyebutkan aliyun waliullah. Cuman kami sampaikan syahadat yang ada waliullah, maksudnya kamu aliyun waliullah. Iya, benar-benar. Disambut oleh mereka dan kami sempat syuting. Kami ikutin satu persatu daripada acara-acara mereka, mulai titik awal sampai selesai, yang mulai dari jam 9 pagi sampai terbenam matahari, kagak ada satupun dari mereka yang sholat. Bayangkan, nggak ada yang sholat dari mulai jam 9 pagi sampai mau terbenam matahari. Apa iya ini ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Rasul? Belum lagi di dalam acara-acara tersebut, khususnya di dalam acara yang namanya menurut mereka tadi, yaitu menunjukkan bela sungkawa atas wafatnya Husain, luar biasa, luar biasa. Kami ketika waktu itu ngambil syuting sendiri, kaget sekali. Ada bayi balita yang masih belum sampai 5 tahun, ada yang 5 tahun, dan itu digendong oleh orang tuanya, antri untuk siap dilukain badannya. Bukan lagi yang pemuda, masih balita dan di bawah balita. Subhanallah, bayangkan. Luar biasa, luar biasa. Padahal Nabi sudah jelas tadi mengatakan, jangankan melukain, mengucurkan darah, sebatas menampar pipi saja sudah termasuk bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sampai melukai badan? Dan ini sampai hari ini setahu kami belum terjadi di Indonesia. Belum terjadi di Indonesia. Tapi tidak jauh kemungkinan ketika kita tetap dengan cara-cara kita seperti ini, kita tinggal diam, kita tidak mempersiapkan strategi, kita juga hanya sebatas mempelajarinya saja, tapi kita tidak membentengi. Jangan disalahkan kalau nanti di jalan raya atau di mana saja di sini akan ada acara-acara mereka. Sebelum terjadi, kita segala sesuatunya harus mempersiapkannya, karena sudah jelas sekali nyata. Bahkan ini menurut dasar daripada riwayat. Yang kedua, para keturunan Husain sendiri, yang mereka klaim sebagai imam yang 12, tidak ada satupun dari mereka di dalam acara yang namanya Asyura yang mengadakan acara ritual-ritual seperti ini. Tidak ada sama sekali. Dikatakan di dalam riwayat yang sholihah bahwasanya keturunan Husain dari mulai Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Qadim, sampai dan seterusnya Ali Al-Uraidhi, semuanya tidak pernah satupun dicatat, jangankan yang sahih, yang dusta sekalipun mereka mengadakan acara. Nggak ada. Ini bukti nyata. Keturunan Husain sendiri di dalam kisahnya cerita secara bohong saja, dusta, tidak pernah mereka melakukannya. Perayaan-perayaan Asyura seperti yang sekarang dilakukan oleh mereka, agama Rafidhah, nggak ada.
Ini sudah jelas membuktikan dasar memperkuat apa yang dikatakan oleh Rasul, dan juga akan semakin menjelaskan bahwasanya Husain adalah bukan milik mereka, tapi miliknya ahli sunnah. Yang Husain sendiri, para keluarganya, keturunannya, semuanya berjalan dalam manhaj Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini baru sekedar saja, belum ketika kita bahas lebih jauh. Ketika kemarin dalam pertemuan yang kami terjemah, beliau juga menjelaskan secara umum tentang bagaimana hubungan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan para keturunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang semuanya sama sekali tidak ada konflik, semuanya sejalan, semuanya satu hati, satu manhaj, satu dengan yang lainnya saling berhubungan, interaksi, hubungan keluarga, pernikahan, memberikan nama anak satu dengan yang lainnya sama, dan seterusnya. Memberikan jelas bukti nyata bahwasanya apa yang mereka lakukan sekarang dengan cara-cara yang sama sekali tidak dibenarkan, keluar daripada caranya Husain, berarti mereka tidak berhak untuk memiliki Husain. Husain adalah milik ahli sunnah. Ini yang jelas dinyatakan di dalam sejarah, apa yang sudah dibuktikan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Karena ternyata kalimat Husain bukan satu hal yang biasa menurut mereka. Adalah sebagai bentuk nida, doa, yang bahkan mereka unggulkan di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ketika berdoa, ketika bertawassul, mereka itu lebih suka menyebutkan ya Husain. Apalagi dalam sisi ini aja sudah jelas. Jangan-jangan Husain yang mereka panggil ini bukan Husain bin Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Gitu. Karena Husain yang ada sangat berbeda realitanya dengan apa yang mereka yakini, yang mereka gembar-gemborkan, yang mereka angkat, yang mereka besar-besarkan untuk tampil di permukaan. Karena itu adalah sebenarnya sebagai bentuk strategi. Sebagai bentuk strategi, targetnya adalah bagaimana mereka menunjukkan terhadap di atas permukaan umat Islam bahwasanya mereka adalah mencintai Husain, ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tetapi dengan cara-cara yang berbeda yang diyakini dan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Serta mereka di balik itu juga ada rahasia target, bagaimana menjadikan tragedi Karbala sebagai modal dusta dan palsu untuk menarik simpatik umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Karena ketika terjadi tragedi Karbala, ketika Husain dipotong kepalanya, menurut ahli sunnah wal jamaah tentang jasad dan kepalanya Husain tidak ditemukan di mana dimakamkan. Tapi di sini mereka juga mengambil kesempatan bagaimana jasad dan kepala itu menurut versi mereka dimakamkan di Karbala katanya. Padahal yang ada sekarang ini ada dua sudah makamnya Husain. Di Karbala ada, di Mesir juga ada katanya. Sudah membuktikan bahwasanya tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Dan ahli sunnah di dalam hal ini tawakuf, tidak memberikan komentar apapun, tidak tahu, bahkan tidak dijelaskan di mana sebenarnya kepala dan jasadnya Husain. Apa tujuannya mereka mengeklaim? Yaitu dengan salah satunya tadi untuk bisa tetap menjaga ritual tata cara mereka bisa tetap subur dan besar sampai ke seluruh dunia dengan mengatasnamakan membela Husain dan ahlul bait. Kalau nggak ada makamnya Husain mana laku? Kalau nggak ada makamnya Husain di sana, kalau nggak ada dengan cara-cara seperti ini, mana laku ajaran mereka, agama mereka? Nggak ada. Karena semua yang mereka angkat, yang pertama mereka angkat Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Khulafa ar-Rasyidin. Yang kedua mereka mengangkat Husain adalah lebih utama dari semua pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang lucu, kami punya beberapa potongan-potongan video
yang menjelaskan yang sebenarnya orang tua kita yang bohir, orang tua kita yang pertama yang bohir adalah Adam, tapi secara batin adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi abahnya Adam bin Ali. Itu menurut versi mereka. Apa dasarnya? Mereka juga punya dasar, walaupun dasarnya kayaknya bahlul gitu kan. Orang bahlul gitu. Subhanallah, kok bisa mau ngikut gitu cara mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib diberikan gelar julukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Turab. Abu Turab, tapi Adam sendiri katanya mereka yang diciptakan dari tanah tidak punya gelar Abu Turab. Berarti yang berhak dan sebenarnya yang dari tanah dan abahnya Adam adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib Abu Turab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan salah satu fatwa mereka mengatakan seseorang dikatakan musyrik ketika dia berdoa tanpa menyebutkan Allah wa aliyun. Kalau berdoa minta kepada Allah tanpa menyebutkan Allah wa aliyun, berarti musyrik itu orang. Ini juga daripada ajaran-ajaran mereka dan fatwa-fatwa mereka, dan ini masih up to date, bukan cerita, masih up to date. Kalau antum punya, ada yang sebagian punya parabola, bisa ikutin di channel-channel mereka yang masih bisa ditangkap secara umum, khususnya yang dari Libanon. Kami kebetulan punya grup dengan kawan-kawan alumni. Salah satunya ada kawan yang memang dari Libanon dan dia salah satu tokoh ulama di sana. Dia yang banyak kadang-kadang menginformasikan, ngirim kepada kita di grup tentang bagaimana up to date daripada kabar-kabar mereka. Bahkan yang terakhir yang lucu, subhanallah, kami pernah mendapat salah satu broadcast, salah satu daripada imam mereka juga punya Twitter. Satu waktu dia ninggalkan di statusnya, mohon maaf karena beberapa hari ini saya tidak bisa aktif karena saya sedang berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib di Sidratul Muntaha. Ya salah. Kami juga pernah dapat seperti itu. Bahkan ada salah satu juga yang lain, ada daripada imam mereka satu waktu sedang antri di pom bensin. Ketika itu antri cukup panjang dan ternyata BBM pada waktu itu terbatas katanya. Subhanallah. Sampai mendekati giliran daripada imam ini, dia mulai khawatir. Akhirnya karena dia keburu waktu harus segera jalan, akhirnya dia nepuk dadanya. Ya Husain, langsung keluar bensin dari dadanya katanya. Subhanallah. Yang heran, yang lucu, masih diyakini oleh mereka. Kalau ini benar terjadi, imam-imam mereka seperti itu, ulama-ulama mereka seperti itu, naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan yang namanya pakai dasar-dasar dalil, tidak perlu dengan cara-cara yang sifatnya ilmiah. Secara akal saja, yang akalnya sehat, yang akalnya tidak ada gangguan, terkontaminasi, tidak error, itu sangat mudah untuk menolak agama mereka. Tapi karena sudah memang hatinya sudah benar-benar hitam keras membatu, ditambah lagi akalnya error, mau aja ikut dengan ajaran-ajaran mereka, naudzubillah min dzalik. Bayangkan, mana ada ajaran yang namanya mengajarkan kepada pengikutnya sholat cuma 3 waktu, sholat cuma 3 waktu, nggak pakai Jumatan, dan boleh yang namanya nikah dengan alasan atau dengan cara menurut mereka adalah nikah mut'ah. Ini juga menjadi modal yang juga disebarkan ke masyarakat.
dari semua kalangan, dari mulai yang bawah sampai kepada kalangan-kalangan yang tertinggi, yang mohon maaf bahkan yang punya jabatan, yang kadang-kadang waktunya terbatas, yang sering safar kemana-mana. Dengan bekal ini, waduh, senang banget gitu kan. Wah, senang banget. Sholatnya cuma 3 waktu, nggak Jumatan, pakai nikah mut'ah. Masya Allah, luar biasa. Zen, Masya Allah. Apalagi buat syabab, anak muda, itu dia paling gampang sekali untuk bisa terbawa dengan rayuan-rayuan mereka. Padahal sudah jelas-jelas ajaran-ajaran ini menyimpang, tidak benar daripada ajaran agama Islam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kami lanjutkan lagi tentang poin yang berikutnya, yaitu setelah kita sudah jelas dengan dasar-dasar yang jelas, yang real, baik secara riwayat-riwayat yang sahihah, catatan sejarah, dan juga beberapa keterangan yang datang daripada orang-orang mereka sendiri tentang kebohongan, dusta apa yang mereka yakini. Sekali lagi kami jelaskan bahwasanya perbedaan kita dengan mereka bukanlah perbedaan madhab. Apalagi namanya tadi, yang pertama namanya adalah bukan Syiah, yang lebih tepat dan lebih pantas adalah Rafidhah, dan perbedaan kita dengan mereka adalah perbedaan agama, bukan sebatas madhab. Dan yang ketiga, kita juga sudah jelas bagaimana sebenarnya Husain dan para keluarganya, para pengikutnya, dan juga para keturunannya adalah mereka-mereka yang semuanya komitmen konsisten di dalam manhaj An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang jelas-jelas dibuktikan dari sejak zamannya Husain. Seandainya Husain dulu ketika dia keluar dari Mekah, waktu itu beliau berada di Mekah ketika diundang oleh para musuhnya yang ngaku pembelanya, mereka ketika ingin memberontak, ingin melawan pemerintahan yang ada, otomatis mereka akan bawa semua orang Mekah. Tapi tidak ada satupun daripada orang Mekah yang dibawa pada waktu itu, karena itu ada sekedar ijtihad Husain dan para keluarganya yang berjalan. Jadi tidak benar seperti yang kami tegaskan tadi adalah sebagai pemberontak atau keluar daripada kepemimpinan yang ada. Intinya yang ketiga tadi bahwasanya Husain adalah miliknya ahli sunnah, punyanya ahli sunnah, karena dia komitmen konsisten di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di dalam nama-nama anak-anak beliau saja banyak dengan nama-nama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini akan lebih lagi membuktikan, menjelaskan, meluruskan, mengklarifikasi dan mendustakan daripada pengakuan mereka bahwasanya Husain dan keturunannya adalah tidak sejalan dengan sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian poin yang keempat, yang mungkin tentunya nanti akan ada waktu, kami berikan waktu tanya jawab insyaallah nanti, mudah-mudahan bisa mencukupi waktunya walaupun waktunya terbatas sebenarnya, yaitu bagaimana tragedi Karbala yang di dalamnya penuh dengan rekayasa, drama, dengan janji-janji, harapan-harapan yang semuanya adalah dusta, yang dilakukan oleh mereka yang mengaku daripada pembela Ali, pembela Rasul, pembela Ahlul Bait, yang ternyata mereka adalah musuh. Dan hakikatnya Husain, meninggalnya atau matinya Husain adalah sebenarnya jebakan, dan juga dijerumuskan langsung oleh mereka di dalam kebinasaan, di dalam kebinasaan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku daripada Ahlul Bait, mengaku pengikut dan juga pembela daripada Ahlul Bait.
fenomena yang terjadi baik, sinkronisasi realita yang terjadi terhadap umat Islam yang sekarang, baik di luar negeri dan juga di dalam negeri, khususnya ketika coba kita kaitkan dengan tragedi Karbala. Ini yang penting, ini yang juga kita perlu pahami bersama, karena ini juga menjadi salah satu daripada strategi mereka, strategi mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di negeri kita Indonesia yang tercinta, secara umum semuanya ahli sunnah. Kami tidak perlu menyebutkan secara spesifik kelompok-kelompok tertentu, tapi semua ahli sunnah wal jamaah yang ada di ahli negeri kita Indonesia, yaitu yang madhab syafi'i sekalipun, semua masuk di dalam komunitas ahli sunnah. Semuanya adalah sebenarnya mereka di dalam satu barisan dengan kita, tidak ada bedanya. Walaupun ada di dalam poin-poin tertentu, di dalam garis-garis tertentu, bahkan di dalam hal-hal prinsip juga ada, tetapi tidak secara umum. Tidak secara umum. Karena ini juga kami ingin menegaskan, menjelaskan kepada mereka bahwasanya antum semua ahli sunnah wal jamaah, dari ormas apapun, dari kelompok apapun, semuanya satu dengan kita sebenarnya. Pada hakikatnya secara umum kita adalah dalam satu kesatuan. Dalam artian kita itu lebih dekat, kita itu masih dalam satu rumpun. Tidak benar seperti yang mereka katakan, yang mereka lontarkan dari kelompok mereka, bahwasanya kita ahlu sunnah yang lebih khusus berbeda dengan mereka. Tidak benar. Karena ketika kita coba amatin perjalanan dakwah kita ahli sunnah wal jamaah yang sifatnya lebih khusus ini, hari demi hari cukup mendapatkan respon yang luar biasa. Kalau boleh kami jelaskan lebih khusus, salaf, respon yang luar biasa. Walaupun juga banyak poin-poin hal-hal yang memang perlu diluruskan, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita harus objektif, kita juga harus jelas. Tidak ada yang sempurna. Tetapi alhamdulillah, realita yang ada luar biasa responnya di mana-mana. Luar biasa. Respon ini ditanggapin oleh mereka, diamatin oleh mereka, adalah suatu kekhawatiran besar. Akhirnya mereka nggak akan diam. Mereka membuat dengan segala macam strategi, dengan segala macam cara. Yang sangat efektif yang mereka lakukan, sebatas yang kami coba bisa amati dan kami coba lihat yang terjadi di permukaan, mereka adalah mengadu domba kita sesama ahli sunnah. Jangan lupa, mereka yang pertama adalah mengadu domba kita, wahai ahli sunnah. Mereka kemarin yang mendemo kita, yang ingin membubarkan majlis kita, sekolah kita, masjid kita, mereka adalah ahli sunnah juga sebenarnya. Yang di belakangnya semua provokasi dari mereka Rafidhah. Karena ini sinkronisasi dengan apa fakta yang ada di dalam sejarah. Karena salah satu metode mereka gak jauh beda dengan metodenya orang Yahudi. Gak jauh beda dengan metodenya orang Yahudi. Karena kami juga punya data jelas
bagaimana persamaan ajaran akidah mereka dengan Yahudi. Banyak sekali, banyak sekali. Wahai ahli sunnah, saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, siapapun mereka, siapapun Anda, apapun kelompok Anda, keyakinan Anda adalah satu dengan kita. Dan perlu Anda waspada, hati-hati orang-orang yang ingin memecah belah di antara kita, mengadu domba di antara kita, menyebabkan permusuhan, pertikaian di antara kita. Mereka lah orang-orang Rafidhah. Karena mereka